Shalom, saudara dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudaraku dalam Tuhan, ya, Ustadz Abdul Somad pernah menghina salib dengan berkata bahwa di atas salib ada jin kafir. Dan di kesempatan ini saya mau share cuplikan seorang mualaf perempuan, yaitu Irene Handono, di mana beliau mengganti simbol salib dengan simbol ikan dan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya menggunakan salib. Dan saudara Tuhan, kedua ustadz ini saya katakan mereka sama-sama diguncang oleh salib, sehingga mereka ketakutan dengan salib dan mereka berusaha memutarbalikkan fakta mengenai salib. Nah, saudara dalam Tuhan, soal mereka memutarbalikkan fakta mengenai salib itu urusan mereka, tetapi dalam hal ini kita perlu meluruskan supaya orang tidak salah paham dengan salib. Untuk itu, bantu channel ini berkembang kemuliaan nama Tuhan dengan cara tekan tombol subscribe, like video ini, dan juga share video-video yang ada di Juniwan 01 Channel, termasuk video ini, supaya apa? Sederhana saja, supaya orang-orang di luar sana tidak salah paham tentang salib. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasannya, mari kita menonton cuplikan video Ibu Irene Handono berikut. Sebenarnya Umi, apakah benar simbol salib itu adalah simbol yang dipakai Kristen dari awal sejarah berdirinya? Jadi begini Intan ya, kalau kita berbicara tentang Kristen, kita nggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Ini karena berbicara tentang masalah salib, oke, kita pakai bahasa yang satu dulu, yaitu pakai istilah Yesus. Jadi ternyata di dalam Bible itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan pakailah salib sebagai simbol. Oke. Berarti Umi, kalau bukan salib, simbol apa yang dipakai saat itu, saat Nabi Isa alaihissalam masih hidup bersama murid-muridnya? Ya, bisa kita buktikan dari berbagai peninggalan yang ada. Jadi yang digunakan sebagai simbol saat itu adalah ikan. Kenapa diambil simbol ikan ini? Karena murid Yesus itu banyak yang dari kalangan nelayan. Bahkan di dalam Bible pun dinyatakan kepada Petrus ini. Oke, saudara Tuhan, itu tadi cuplikan videonya, dan jelas kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau dalam cuplikan video tadi. Dan dari sini kita boleh melihat bahwa Ibu Irene Handono ini sedang diguncang oleh salib, sedang gemetaran dengan salib, sehingga dia tidak mau dengan lambang salib, dia mau lambang ikan. Dia mengganti lambang salib dengan lambang ikan, dengan alasan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya menggunakan lambang salib. Dan menurut beliau yang cocok dipakai oleh orang Kristen adalah lambang ikan, katanya, karena murid-murid Tuhan Yesus mayoritas atau rata-rata pencari ikan, atau kerja hariannya pencari ikan. Nah, saudara Tuhan, ini sangat lucu dan juga sangat ngawur, sangat ngawur dan sangat tidak bertanggung jawab perkataan seperti ini. Karena kenapa? Kita perlu tahu bahwa lambang salib itu lambang di mana orang Kristen diselamatkan. Jadi di atas kayu salib inilah kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tanpa jalan salib, maka kita tidak mungkin atau mustahil diselamatkan. Karena kalau kita masih hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, bisa saja kita mendapat selamat, tetapi itu sangat sulit, saudara Tuhan, karena tuntutan hukum Taurat itu
ya, sangat berat. Lalu kita bersyukur, ya, Tuhan mengetahui bahwa kemampuan kita tidak bisa yang mengikuti tuntutan hukum Taurat, maka Tuhan menggenapi hal itu, yang mengiringankan beban kita dengan jalan mendamaikan kita dengan Tuhan, di mana Dia sendiri turun ke dunia ini mengambil rupa manusia dan mau menjadi manusia serta mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Ya, ingat, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Seharusnya kita yang di atas kayu salib karena kita orang berdosa. Tetapi dengan begitu besar kasih Tuhan, maka Dia rela menggantikan kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi disalib, ya, tetapi kita mendapatkan keselamatan melalui jalan salib itu. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen menggunakan lambang salib sebagai lambang atau simbol iman kekristenan. Ya, karena kenapa? Sekali lagi, karena melalui saliblah kita diselamatkan, kita diperdamaikan dengan Tuhan, dalam Tuhan. Ya, jadi tidak salah kalau orang Kristen menggunakan salib dan ya, tidak menjadi persoalan dalam Tuhan. Jadi orang menggunakan salib itu, ya, sekali lagi tidak ada persoalan, tidak ada masalah, no problem. Ya. Irene Handono saja yang bermasalah dengan salib. Ya. Jadi Irene Handono juga tadi berkata bahwa seharusnya orang Kristen menggunakan lambang ikan. Nah, saudara Tuhan, alasannya yang bagi saya ini lucu. Ya, seharusnya orang menggunakan lambang ikan, kata beliau, karena murid-murid Tuhan Yesus itu, ya, pekerjaannya adalah pencari ikan, ya, atau penjala ikan. Dan bagi saya ini alasan yang sangat ngawur dan sangat lucu, aneh, ya, karangan seorang Irene Handono. Ya, mungkin kalau kita mendengar secara sepintas mungkin kita berkata ya masuk akal juga, tapi kalau kita kembali ke Alkitab itu tidak benar. Memang ada satu masa di mana orang Kristen pernah menggunakan lambang salib sebagai simbol kekristenan, dan ini terjadi di zaman Romawi kuno. Kenapa mereka menggunakan lambang salib? Lambang ikan, bukan salib ya. Orang Kristen pernah menggunakan lambang ikan sebagai lambang kekristenan. Kenapa mereka menggunakan lambang ikan? Karena di zaman Romawi kuno, orang Kristen pernah ditekan begitu dahsyatnya. Ya, jadi setiap orang yang menggunakan lambang salib itu dianggap Kristen dan dianiaya, sehingga mereka menggunakan lambang salib. Dan lambang salib atau lambang ikan ya, lambang ikan. Dan kata ikan sendiri dalam bahasa Yunani berarti Yesus sang penyelamat. Sehingga tidak salah kalau mereka menggunakan lambang ikan. Dan sebenarnya itu tidak mempengaruhi iman mereka. Ya, bukan berarti ketika mereka menggunakan lambang ikan maka mereka percaya kepada ikan, bukan kepada Tuhan Yesus. Tidak. Justru ya, mereka menggunakan lambang ikan sebagai lambang iman kekristenan. Karena apa? Ya, untuk menghindari penganiayaan. Dan ingat, ikan sendiri dalam bahasa Yunani artinya Yesus sang penyelamat. Jadi tidak salah. Jadi apa yang dikatakan oleh Irene Handono tadi sangat salah, sangat ngawur, dan sangat tidak benar sekali. Jadi hati-hati dengan ceramah-ceramah seperti ini supaya saudara tidak terbawa arus dan akhirnya saudara disesatkan. Nah, saudara belum Tuhan, ya, supaya saudara-saudara kita yang beda agama dengan kita, yang beda pemahaman dengan kita, yang ada di luar sana tidak disesatkan oleh pengajaran seperti ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya melalui grup Facebook, WA, atau grup-grup lain yang ada di HP kita. Supaya apa? Supaya melalui video singkat ini mereka tahu bahwa kenapa orang Kristen menggunakan lambang salib bukan lambang ikan, ya, sehingga mereka sadar, dan mereka juga sadar bahwa perkataan mualaf seperti Irene Handono ini dan juga Ustaz Abdul Somad yang pernah berkata di atas salib aja kafir, itu semua salah, ya.
Jadi sekali lagi share video ini supaya mereka tahu, sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Irene Handono ini sangat tidak benar dan sangat tidak alkitabiah. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menjelaskannya. Kiranya penjelasan yang singkat ini memberkati kita dan kiranya kita senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dan kiranya kita juga senantiasa bersuka cita dengan Tuhan. Nah, saudara Tuhan, saya Junior di Junior 01 channel undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.